Asik baca buku. Hey, baca buku ya? Emang ada yang salah? Bisa juga lihat handphone terus. Ini kok tumben baca-baca buku? Angin apa yang membawa membaca buku, Lydia? Emang ada yang salah kalau Lydia baca buku? Enggak sih, cuman agak jarang-jarang aja aku lihat Lydia tuh baca buku. Biasanya kan scroll handphone, belanja online gitu. Hei, kamu aja yang nggak tahu. Oh ya? Dia tuh gini loh, Vi. Kalau ada sesuatu hal yang baik tidak harus dilihat-liatin sama orang. Oke. Iya kan? Nggak harus setiap apa yang kita lakukan kebaikan atau segala sesuatu Hobi-hobi yang baik gitu hal ya? positif kita liatin sama orang. Oke, jadi Lydia memang biasanya suka baca tapi tidak terekspos ke orang lain gitu ya? Kenapa ketawa? Kok tidak terekspos? Iya kan kayak gitu. Tidak boleh, tidak perlu diperlihatkan ke orang lain Gak gitu ya? apa-apa, Lydia tereksposnya yang buruk-buruk aja, gak apa-apa di mata Taufik, gak apa-apa yang baik-baiknya gak usah. Oh iya, jangan gitu dong. Oke, Lydia memang kan anaknya pinter, suka Iya. baca buku. Emang buku apa sih itu? Ini buku apa ya ini ya, tentang banyak di sini menceritakan tentang diri kita, kemudian... Kok ada rumus menebus piutang ini? Bukan, ini tuh kayak apa ya, bacaan yang tentang kehidupan sehari-hari gitu Taufik. Oke. Jadi Taufik sebagai seorang penyiar buat kita nih ya, kita tuh wajib harus mempunyai hobi membaca buku. Karena kenapa? Dengan membaca buku itu banyak segudang manfaat yang bisa kita dapat dari hobi kita membaca buku, Fik. Oke, apa aja itu mungkin? Jadi membaca buku itu, Taufik, adalah aktivitas yang memberikan banyak manfaat. Seperti pertama, yang pastinya pasti menambah pengetahuan kita. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan fungsi otak nih. Kayak kita-kita nih yang udah otaknya udah sering dipakai lama ya, di bawah hidup pakai lama. Jadi bisa meningkatkan fungsi otak kita. Ya. Kemudian dan daya ingat. Nah, kamu sering kan lupa ingatan ya. Nah, kemudian mengurangi stres serta meningkatkan konsentrasi dan empati. Oh, jadi juga bisa mengurangi stres ternyata ya? Iya, manfaat lainnya termasuk memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan menulis dan memperbaiki suasana hati. Wow, pantas lagi sering baca buku nih karena suasana hatinya kayaknya lagi kurang oke ya. Siapa bilang? Jadi gini, ngomong-ngomong masalah membaca buku, kita akan memberikan informasi dari sejumlah artikel, Taufik. Iya, betul. Yang pertama, nih catatan saya dulu ya. Jadi yang pertama itu dari rri.co.id nih Lydia dan juga pemirsa tentang alasan kenapa kita harus rajin membaca buku. Betul, ya. apa kata rri.co.id? Tingkat minat baca di Indonesia seringkali menjadi perhatian karena ada tantangan dalam mendorong budaya membaca di antara masyarakat yang beragam. Oke. Meski demikian, ada upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan minat baca di negara ini melalui berbagai inisiatif pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, bahkan juga perorangan nih pemirsa dan juga Lydia. Alasan yang paling menarik kenapa kamu harus rajin membaca buku, Apa itu? dapat menurunkan tingkat stres hingga 60% kali 25 lebih rendah terserang penyakit Alzheimer juga. Nah, kenapa susah-susah harus olahraga, naik gunung untuk menghilangkan stres, dengan membaca buku aja bisa mengurangi tingkat stres kita 60%? Iya, jadi 60%. Kemudian maaf tadi maksudnya 2,5 kali lebih rendah terserang. Jadi risiko terserang penyakit Alzheimer-nya lebih rendah gitu. Oke, kemudian. Nah, selain itu banyak lagi alasan mengapa kita harus rajin membaca buku. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan pasti ya. Kemudian juga mengembangkan keterampilan berpikir. Kemudian juga membuka wawasan kita nih Lydia. Peningkatan keterampilan bahasa kita, mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Ya. Pembentukan kemandirian juga, menghibur dan menginspirasi, dan terakhir itu meningkatkan kualitas hidup dengan membaca buku. Oke, baik. Nah, Taufik, tapi selain itu dari kompas.com ini Taufik ya menuliskan pentingnya mengenal buku sejak dini untuk meningkatkan kecerdasan anak. Tapi benar ya, apa-apa itu kita harus biasakan dari sejak dini nih Taufik. Katanya di sini, keterampilan dasar yang wajib dan penting dimiliki oleh manusia dalam kehidupan itu adalah membaca. Kemampuan membaca memungkinkan anak-anak dan orang dewasa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Baik. Alasan mengapa penting mengenalkan buku pada anak sejak dini, dengan membaca buku anak-anak terus memperoleh pengetahuan baru dan dengan demikian memperluas wawasan mereka. Ya. Buku dapat mengembangkan rasa ingin tahu anak sehingga mereka terpicu
untuk mengenal dunia baru, pandangan tentang sejumlah besar topik yang berbeda yang mungkin jarang mereka temui dalam keseharian. Betul. Nah, semua informasi ini Taufik meningkatkan kecerdasan anak dengan cara yang berbeda, yang merupakan alasan lain mengapa membaca sangat penting. Anak-anak yang banyak membaca seringkali berprestasi lebih baik di sekolah, Taufik. Tidak hanya dalam mata pelajaran bahasa saja, tetapi juga dalam mata pelajaran lainnya seperti matematika. Wow, seperti Lydia dong. Betul. Nah, selain itu membaca buku cerita dapat membuat rileks tubuh dan pikiran anak. Sehingga ketika mereka sedang rileks, kemampuan berkonsentrasi pun menjadi meningkat. Pilih buku bacaan yang sesuai dengan usia anak. Mengetahui bahwa membaca dapat meningkatkan kecerdasan anak, tentunya bisa menjadikan motivasi bagi orang tua untuk menyediakan buku cerita atau buku pengetahuan seperti ensiklopedia anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah pemilihan buku bacaan yang sesuai dengan usia anak. Betul sekali. Jadi memang betul ya. Jadi budaya membaca itu harus ditanamkan sejak mereka itu masih kecil. Sehingga kalau udah biasa dari kecil, ya ketika mereka sekolah dan kuliah itu udah biasa aja. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan untuk mereka. Betul. Dan dengan membaca pun banyak manfaatnya gitu ya. Selain menambah wawasan tadi katanya mengurangi stres. Kemudian membuat rileks juga ternyata ini, Taufik. Dan juga akan mengurangi yang namanya penyakit pelupa. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah buku ini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang pastinya menginspirasi hari ini. Siapakah beliau, Taufik? Siapa ya? Pokoknya masih rahasia. Masih rahasia ya? Nggak kita kasih bocoran dulu di awal belum, ini? Masih rahasia. Masih rahasia. Oke, baiklah. Kalau begitu, untuk pengen tahu rahasianya apa? Pengen tahu rahasianya, nanti setelah ini ya. Yang pasti jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah jeda iklan yang mulai berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades? Iya, Bu. Itu anaknya siapa? Itu anaknya Pak Medi, Bu Dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya, Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun. Melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Tadinya, saya bermaksud memberinya kemudahan belajar agar bisa sama dengan temannya. Pada akhirnya, semua menjadi berlebihan. Ia kecanduan. Banyak hati-hati ya, jangan kencang ya nak ya. Buku adalah jembatan ilmu yang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Yang mana nak? Kehidupan nyata adalah membangun hubungan komunikasi, kedekatan, emosional, keseimbangan mental, pengalaman dan pembelajaran. Lihat ini. Alga suka baca buku. Lihat itu. Hah? Iya kebakaran. Literasi membawa kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Literasi bukan hanya baca tulis, tapi kemampuan dalam menganalisa dan mengerti dengan apa yang ia baca. Ada bermacam-macam hewan di sini. Pak, ternyata membaca buku
buku itu menyenangkan ya? Iya, tentu saja menyenangkan. Tentu saja. Dan kamu harus belajar yang rajin ya. Bapak akan lebih banyak meluangkan waktu bersamamu untuk membaca buku. Dampingi anak kita. Berikan masa kecil yang sesungguhnya. Siapkan masa depan yang dibutuhkannya. Masih dalam program Ngobrol Penuh Inspirasi. Itu tadi kita sudah saksikan ya cuplikan video yang mana itu adalah bocoran sedikit siapakah narasumber yang akan kita hadirkan pada studio TVRI Sumatera Barat sesaat lagi. Iya betul sekali. Kalau kita lihat tadi memang seru banget kayaknya ya. Iya. Kita juga pengen ke situ sambil menikmati udara segar. Dari video kamu tahu nggak itu di mana lokasinya? Tahu. Di mana? Kan ada jembatannya ya. Biasanya itu di Siteba gitu ya. Kan jembatan banyak, Pak. Iya, kalau ngelihat dari jembatannya itu di Siteba kayaknya, di taman yang dekat bandar itu ya. Benar sekali. Tapi kalau kamu tidak membaca apa topik kita hari ini, pasti kamu nggak tahu menebak itu di mana ya kan? Bisa jadi sih. Bisa jadi ya kan. Jadi memang itu adalah di Jembatan Siteba. Itu adalah kayak perpustakaan gitu Taufik. Perpustakaan berjalan. Apa sih namanya itu? Perpustakaan alam. Yang mana perpustakaan itu gratis. Asalkan membaca di sana. Tapi nggak boleh bawa pulang bukunya gitu. Keren banget. Ini lagi-lagi bahwa bagaimana upaya untuk meningkatkan kebudayaan membaca, budaya membaca jadi, ya. Jadi cocok banget kita untuk mengajarkan anak-anak kita untuk gemar membaca sejak dini tuh. Di taman sambil main-main, kemudian pilih buku, baca sambil main gitu loh Taufik. Iya kan? Itulah usaha bagaimana, salah satu usaha bagaimana cara kita untuk meningkatkan gemar membaca anak-anak sejak dini tuh. Betul sekali, dan kita sudah menghadirkan sosok yang menginisiasi untuk lahirnya Siteba Berpuisi. ya? Namanya Siteba Berpuisi. Kenapa namanya Siteba Berpuisi? Kita langsung kenalkan narasumber kita yaitu seorang pegiat literasi. Ada Abang Maulidan Rahman Siregar. Halo, selamat siang Bang. Siang. Maulidan. Bang Maulidan. Selamat siang Lydia, Taufik. Iya, kami panggilnya Bang Maulidan ya? Panggilan akrabnya? Kalau di keseharian saya dipanggil Uco sih. Uco, Karena Siregar tadi ya. Iya. Berarti kita manggil Bang Uco aja. Boleh? Oke, baik. Deal ya kita panggil Bang Uco ya. Bang Boleh Uco, ya? Bang Uco terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio TVRI Sumatera Barat dalam program Ngopi hari ini. Terima kasih juga. Ini luar biasa, kita akan membahas tentang literasi ini Bang saat ini. Dan sebelumnya ternyata Bang Uco ini beliau juga aktif untuk penulis puisi dan cerpen. Oh iya. Udah berapa buku atau berapa puisi yang sudah lahir dari tangan seorang Bang Uco nih? Kalau hitungan jumlah banyak puisinya mungkin nggak tahu ya, tapi
untuk buku sudah menerbitkan 2 buku. Udah 2 buku. Buku puisi 1, buku kumpulan cerpen, jadi 3 lah. Itu. Oke. Berarti kalau untuk berpuisi sendiri tuh udah sejak dari kecil suka berpuisi atau bagaimana Bang Uco? Enggak, saya pribadi masih beruntung sih mengenal dunia sastra itu ketika saya sudah dewasa, jadi enggak dari kecil ya. Kalau dari kecil kan susah tuh nyari dari uang untuk beli bukunya. Oke. Itu dia masalahnya saya. Makanya saya lumayan bersyukur ketika saya sudah punya pemasukan, saya kenal sastranya, jadi nggak kaget. Jadi bisa lah ya gampang nyari buku dan beli bukunya, karena kita udah punya penghasilan sendiri kan. Iya. Baik, kalau puisi tadi udah banyak ya? Ya, udah. Udah banyak. Boleh nggak sebelum kita berbicara lebih lanjut nih, Kenapa? boleh dong Bang Ucok untuk melihatkan keterampilan berpuisinya untuk memperlihatkan kebolehannya dalam berpuisi. Iya. Pasti dong kalau misalnya orang yang suka puisi udah lama nih pasti udah ada aja tuh puisi apa yang akan dikeluarkan dari mulutnya. Nah, puisi apa dulu nih ya? Iya. Puisi Jangan tentang berkenaan dengan percintaan hati. ya Bang, jangan ya. Saya pernah bikin puisi dengan judul Dangdut. Dangdut? Nyanyi dangdut maksudnya? Enggak, ya dangdut sebagai genre. Oke. Yuk kita dengerin. Udah siap? Tapi puisinya cuma 1 baris. Satu baris. Yang 1 bait deh, boleh? Ya itu. Boleh. Silahkan. Dangdut. Ada banyak doa di balik rok pendek dan sempit. Oke. Nah, Itu aja ya? Oke. Itu ada di buku pertama saya. Tapi maknanya dalam loh. Dangdut. Ada banyak doa di balik rok sempit dan pendek. Rok pendek dan sempit. Rok pendek dan sempit. Sekarang kan banyak sekali tuh orang-orang yang dalam tanda kutip gampang sekali untuk menilai seseorang. Betul, dari menjudge seseorang dari penampilan. Nah, orang tidak tahu bagaimana latar belakang kehidupannya. Betul, Kira-kira betul. itulah yang membuat. Jadi dari latar 1 baris puisi yang disampaikan oleh Bang Uco barusan itu menyimpan banyak makna, Fik. Betul. Apa Pertanyaannya, kira-kira siapakah yang diceritakan di puisi itu? Wanita mana kak itu Iya, ya? ada Bang. Pastilah ya. Pasti. Pasti ada wanita yang menjadi inspirasi sampai kalimat barusan bisa keluar dari mulutnya seorang Bang Uco. Ya, dan itu enggak sebagai apa ya? Saya melihat dangdut itu bukan sebagai wanita aja sih, tapi sebagai ekosistem ya. Jadi ketika mereka pertunjukan musik, ya seluruh ekosistem itu saya anggap orang yang terlibat mendukung akan adanya seseorang yang menggunakan rok pendek dan sempit tadi itu. Iya. Di semuanya itu. Oke, baik. Nah, itu dia ya. Gimana kira-kira mau? Luar biasa. Nanti dibikinin puisi juga untuk kita berdua ya. Berarti udah banyak ya Bang kumpulan-kumpulan puisi yang tercipta dari pikirannya Bang Uco nih ya. Ya, Udah terhitung alhamdulillah. nggak berapa Ya. banyak puisinya? Kalau hitungan jumlahnya mungkin tidak. Jadi sebentar lagi memang ada buku yang keempat. Jadi masih ACC sama penerbit, tapi yang di 2 itu setidaknya masing-masing puisi ada sekitar ya 60-an puisi per buku. Per buku. Kali 2 berarti ya. Per 2 berarti. Itu artinya banyak banget tuh Bang. Dan bahasanya bahasa sastra semua kan? Bener gak sih? Bisa benar dan bisa tidak sih sebenarnya. Oke. Karena kan yang menilai bagaimana sastra itu kan bukan penulisnya. Ada yang bilang bahwasanya ketika seseorang itu sudah selesai menulis puisi, maka tugasnya sebagai penulis selesai. Jadi pembaca lah yang akan menghakiminya. Apakah nanti pembaca menganggap itu sastra atau tidak, ya dikembalikan pembaca. Tapi dari sekian banyak puisi yang sudah Bang Ucok tulis gitu ya, ini kebanyakan bercerita tentang apa puisinya? Paling dominan tentang apa? Apakah tentang kehidupan sehari-hari, atau pendidikan, atau hati, atau apa? Iya. Buku pertama saya menceritakan tentang ketuhanan. Judulnya itu Tuhan Tidak Tidur Atas Doa Hambanya yang Begadang.
Bagus tuh. Coba ulang lagi. Tuhan tidak tidur atas doa hambanya yang bergadang. Iya. Begadang itu kan maksud mungkin bangun tengah Tahajud, malam gitu iya. Ya, ada yang tahajud, ada yang kerja kan, satpam kan kerjanya malam ya. Betul, betul. Iya. Gak hanya satpam sih, mungkin yang kerja di TV juga ada yang Itu juga malam, transmisi gitu ya. Itu kan termasuk ibadah kerja itu. Ya, ibadah. Makanya tema di puisi pertama saya itu ketuhanan juga. Di buku kedua saya juga nggak jauh-jauh dari itu. Judulnya itu Menyembah Lampu Jalan. Apa? Menyembah lampu jalan. Menyembah artinya. lampu jalan. Memang untuk orang-orang yang juga mungkin menghabiskan waktunya kebanyakan malam kali ya. Saya kan tinggal di Ketaping ya. Di Ketaping itu kan ada fenomena, biasanya ada aja orang yang duduk-duduk di situ segala macam ya. Dalam tanda kutip, ya terserah mereka mau ngapain. Nah, saya merasa orang-orang seperti itu tuh sudah kehilangan dalam tanda kutip Tuhannya. Jadi mereka setiap hari melihat lampu jalan segala macamnya. Makanya saya menganggap mereka itu sedang menyembah Tuhannya. Tuhannya ya lampu jalan. Meskipun dia apa ya, saya ada sedikit yang lucu sih soal buku ini. Kan saya ngajar ya, ketika saya ngajar itu sempat diprotes oleh satu guru juga, kok bikin judulnya seperti ini, kok tidak islami sekali ini, segala macam. Ya saya belikan ke mereka aja, tapi itulah tema-tema besar saya, ya di situ tema-tema sofistik, tema-tema ketuhanan yang mungkin masih belum, saya pribadi pun masih belajar itu, gitu dia. Ya, jadi mungkin ya melihat apa yang terjadi nih ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian muncul inspirasi akhirnya dituangkan dalam kalimat-kalimat indah berupa puisi. Betul. Nah, biasanya Bang Uco ini mendapatkan ide dari puisinya itu lewat mana biasanya, Bang? Apakah hanya sekedar terlintas tiba-tiba kemudian dijadikan langsung pada saat itu puisi atau bagaimana? Sumbernya memang pertama tidak jauh, setiap penulis itu tidak akan jauh dari apa yang dia baca. Jadi sumber puisi saya itu adalah apa-apa, buku-buku apa saja yang saya baca, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita sebagai penulis kan menemukan sesuatu yang wah di jalan misalnya. Misalnya ada di Tabing sana tuh, satu yang saya sampai ingat sampai sekarang, ada namanya tukang jahit itu namanya penjahit sinar. Itu kan secara diksi sudah puitik sekali itu. Nah, kadang-kadang dengan momen seperti itu saya mencatatnya ketika saya bawa motor, saya catat dulu, berhenti dulu. Sampai berhenti dulu ya? Berhenti dulu lupa, cuman untuk dua kata itu. Berhenti dulu, ya udah lanjut lagi bawa motor. Seperti itu kalau untuk menulis, kalau saya pribadi itu masuk penulis yang agak tidak spontan sekali lah berarti ya. Gitu. Tidak jarang puisi-puisi yang lahir dan juga cerpen yang saya tulis itu tidak jarang pengerjaan itu bahkan tahunan untuk satu cerpen misalnya. Ya, satu cerpen atau satu puisi misalnya. Karena caranya seperti tadi tuh, ketika saya dapat momen A, saya simpan dulu, saya endapkan dulu, lalu nanti dilanjutkan ketika ada sempat. Gitu. Sampai setahun juga ya cerpennya ya. Nggak gampang gitu ya, Bang Uco ya. Nggak sama sekali untuk. Berarti mulai untuk membuat puisi ini tahun berapa kira-kira? Nulis saya pribadi baru tahun 2013. 2013. Ya, baru. 2013 berarti udah 12 tahun. Ya. Bukan baru lagi ya. Iya, udah lama berarti. Udah lama, Bang. Iya. Nah, Bang, tadi kan Abang bilang nih, apa yang saya tulis itu adalah bagian dari apa yang saya baca. Betul ya? Dan Abang tadi juga menyampaikan di awal kalau hobi membaca literasi ini tidak dari kecil. Ya, tidak. Tidak dari kecil ya? Dari tahun berapa? Pas kuliah? Ya, saya kuliah tahun 2008. 2008? Dan masuk di
salah satu UKM unit kegiatan mahasiswa di IAIN Monjol itu masuk di teater saya. Artinya pas di saat kuliah itu baru hobi membacanya muncul. Iya. Ya, kenapa Bang? Maksudnya biasanya tuh kan hobi itu kan memang dari kecil ya, Fik. Kenapa pada saat ketika Abang sudah memasuki bangku perkuliahan itu baru muncul literasinya di dalam diri Abang itu kenapa? Apa yang menyebabkan pada saat itu? Kenapa baru muncul ya? Iya. Karena memang saya akui pribadi literasi tidak begitu berjalan di keluarga kecil saya. Baik. Oke, baik. Kemudian? Dan masih di awal-awal memang saya menganggap bahwasanya tidak ada yang wah dari peristiwa membaca. Tapi ternyata belakangan saya tahu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh orang-orang juga, ada beberapa perbedaan dari teks sastra dengan teks biasa. Kalau teks sastra kan bisa dinikmati berkali-kali itu. Iya. Sementara teks berita segala macam itu sekedar tahu saja udah cukup gitu ya. Nah, makanya belakangan saya berpendapat bahwasanya oke, saya akan mengambil jalan ini, saya akan nulis segala macam. Meskipun terlambat pada kenyataannya. Iya. Gitu. Tapi nggak ada kata-kata terlambat juga ya Bang. Sebenarnya kalau untuk hal yang baik itu gitu. Tapi kalau kita bicara, biasanya kami juga mengulik tuh ya. Kalau dari seorang narasumber itu background pendidikannya, ya. Kira-kira ada nggak kolerasinya dengan pekerjaan atau hobinya saat ini? Kalau Abang apa? Korelasi sebenarnya. Pendidikannya apa? Background pendidikan. Background pendidikan saya S1-nya pendidikan agama Islam. Oke. Pendidikan agama Islam. Kemudian? Ya itu aja. Kalau dari pertama dari kecil saya masuk sanawiyah model, terus masuk di Mandua Padang, ya udah. Sejak saya tamat sampai sekarang saya ngajar, itu aja. Teguh ya. Flat kayak gitu, jenjang karir. Tapi biasanya aku pikirnya tadi background pendidikannya itu sastra Indonesia gitu ya. Itulah yang harus didudukkan tuh. Kenapa? Karena pada dasarnya menulis itu cuman butuh kegigihan, yang namanya background, yang namanya toh pada dasarnya anak-anak sastra Indonesia sendiri juga nggak banyak tuh jadi penulis. Betul. Benar. Tapi ini anak yang pendidikan agama Islam gitu ya. Iya benar-benar. Keren ini. Jalan hidup itu kita nggak tahu bagaimana ya. Tapi keren loh Bang Uco. Selain penulis puisi gitu ya, seorang cegu juga dari dulu seorang cegu, tapi masih aktif dalam menulis pada saat ini. Ya, sampai sekarang masih sedang berusaha menulis lah, dan belakangan meski banyak gagalnya, coba ikut-ikutan lomba-lomba nulis, apalagi bulan Oktober ini kan bulan bahasa ya. Banyak sekali lomba-lomba tetapi ya belum menang. Sebelumnya udah banyak ikut berarti? Ikut lomba-lomba penulis? Ya ada lomba-lomba penulisan yang alhamdulillah bisa menang juga, tapi ya sekarang ini nggak tahu lagi ya kenapa. Apa sih kalau misalnya lomba nulis yang paling berkesan banget kemenangan waktu itu apa Bang Ucok? Lomba meskipun baru juara 3 tapi lomba menulis cerpen tingkat nasional. Ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu pesertanya ribuan. Yang kedua di tahun 2023 kemarin ada namanya Festival Sastra Jakarta, terpilih sebagai 20 terbaik. Meskipun ya kan yang hadiahnya cuma 1-5 tuh. 20 terbaik dari 3.500-an orang, kan lumayan itu ya. Keren banget. Itu nggak lumayan lagi Bang, itu udah keren banget, ribuan loh. Berapa coba ya, 20 dari 3.000-an. 3.000-an peserta. Iya, yang lumayan itu kalau 20 dari 30 peserta itu baru lumayan ya. Atau mungkin 100 lah ya. Ini ribuan loh. Baik, ini kita akan membahas ke pegiatnya Abang sebagai pegiat literasi nih. Tadi di awal kita sudah menyaksikan video ya, itu tentang taman bacaan yang ada di Siteba. Dan Abang menamakan itu Siteba Berpuisi. Siteba Berpuisi. Boleh diceritakan Bang, itu maksudnya Abang memberikan nama Siteba Berpuisi itu kenapa? Pertama, Siteba Berpuisi tempatnya dulu. Tempatnya
Siteba. Jadi pernah kemarin itu kami juga pernah diajak kolaborasi oleh beberapa temannya. Tapi karena tidak di Siteba, kami tidak mau. Pertanyaannya kenapa harus Siteba? Iya. Itu balik lagi ke tujuan awal kami, di mana kami tujuan awalnya adalah ketika orang itu ingat Siteba, ingat puisi. Nah itu aja, sesederhana itu aja. Tapi emang abang tinggalnya di Siteba, warga Siteba? Bukan. Kan tadi dibilang di Katapiang ya? Ya. Ya makanya aku pengen nanya, kenapa harus Siteba gitu? Yang diangkut tuh kenapa harus Teba gitu? Kan masih banyak taman-taman yang lain gitu. Tempat nongkrongnya di situ, Lid. Oh, abang nongkrongnya di Siteba itu? Karena balik lagi ya, dunia literasi kan dunia yang sempit ya, kecil sekali. Di antara ribuan orang mungkin cuma 3 orang yang mau. Tapi gini, kami biasanya berkumpulnya itu di Siteba. Termasuk Siteba berpuisi ini. Jadi perjalanan awalnya sejak ide sampai terlaksana sampai sekarang itu berlangsung di Siteba. Siapa saja yang berkeinginan untuk membacakan sebuah puisi, kami rekamkan. Dan itu harus terjadi di Siteba. Oke. Pokoknya apapun itu terjadi di Siteba. Atau menemukan seseorang pujaan hati di Siteba. Apapun itu tentang Siteba. Esteba. Oh, Siteba. Oke, baik. Nanti ini seru. Kita akan membahas kupas lagi apa betul yang ada di Siteba ini. Iya. Tapi kita istirahat dulu sebentar Bang Uca ya. Gitu. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol. Siteba. Oh, bukan ya? Penuh inspirasi. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Halo. Darahnya udah terkumpul berapa hari ini? Halo. Mau dibayarkan tagihan atau tidak? Iya Pak. Iya Pak, segera saya bayar. Halo. Oh Pak, udah sekarang gimana medis selesainya? Siapa sih? Halo? Ya halo Pak, halo. Gak jelas. Jangan sembarangan ya. Mana nih dong? Apa maksudnya ini? Maaf ya, maaf. Aku ada keperluan mendesak. Aku terjebak pinjaman online ilegal. Doni. Nah, ini nih akibat tidak teliti dan hati-hati. Dampaknya seperti ini akibat pinjaman online. Jika terjerat pinjaman online ilegal, lakukan hal ini. Hindari pinjaman online ilegal. Pinjaman online harus terdaftar OJK. Caranya, telepon ke kontak 157 atau cek ke www.ojk.co.id.
dusta pinjaman online ilegal. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Ngobrol Penuh Inspirasi. Kita masih bersama Bang Ucok Siteba ya. Kok jadi Bang Ucok Siteba? Seorang pegiat literasi yang sudah menciptakan taman bacaan yang berlokasi di Siteba. Iya, oke Bang, itu dari tahun berapa Bang? Siteba Berpuisi sendiri itu gagasan awalnya sejak Januari 2025 ini. Oh baru? Baru ya? Baru. Baru 10 bulanan gitu ya? ini. Pembukaannya dari merekamkan orang membaca puisi. Oke. Lapak bacanya itu baru ada sekitar 17 edisi. 17 edisi itu berapa tuh? 4 bulan lah. 4 bulan. Ya kan? Iya. Satu edisi itu dihitung 16 minggu, 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Oke. Nah, ide awalnya kenapa Bang? Apa yang membuat Abang tuh termotivasi muncul ide untuk membuka Siteba Berpuisi? Lapak bukunya. Iya. Idenya adalah pertama karena kami merasa kegiatan membacakan ini udah pertama tidak mengundang banyak orang untuk follow akunnya. Jadi kami ngerasa ini kayaknya harus ada sesuatu yang kami kerjakan agar akunnya terdetek dan tujuan awalnya itu tercapai. Itu kan tujuan awalnya kan tadi kan orang ingat Siteba ingat puisi ya. Nah, dengan cara membacakan tuh kami rasa nggak bisa untuk mencapai tujuan. Makanya kami harus bikin gerakan baru. Makanya kami bikin lapak baca. Nah, lapak baca puisi itu sendiri pun ada ada yang menarik tuh. Kan awalnya kami cuma mendatangkan buku-buku puisi. Jadi, selama 10 edisi kami hanya membawakan buku-buku puisi. Kenapa hanya buku puisi? Karena pelaksanaan Siteba Berpuisi itu kan cuma singkat ya, 2 jam aja. Hari apa itu Bang? Hari Minggu. Hari Minggu. Dari jam 4 sampai jam 6. Paling jam 6 lewat sedikit lah. Ya, mau maghrib ya. Mau maghrib. Nah, karena kami sadar bukunya itu, maksudnya gini, kami sadar buku itu, kami berupaya agar bukunya itu ada terus dan tidak dipinjam orang. Makanya yang paling tepat adalah buku puisi. Nah, makanya buku puisi yang kami hadirkan dan tidak ada keinginan untuk menambah bacaan lain. Karena berganti-ganti orang yang datang, ada juga orang-orang tuh yang menyarankan untuk Pak, coba dibawa buku anak. Karena kan bagaimanapun di Taman Nanggalo itu kan banyak anak-anak yang main ya. Oke, kami sanggupi dan kami bawa itu. Dan responnya positif seperti itulah. Jadi anak-anak. Ya, kalau buku-bukunya sendiri ini memang koleksi dari Bang Ucok atau ada yang ayo misalnya dengan sukarela punya koleksi buku dihadirkan gitu. Ada yang nolong sih. Allah yang nolong. Allah yang nolong, Masya Allah. Dan mungkin ini juga ya tergerak juga hati Bang Ucok. Kenapa? Karena tadi di awal juga beliau mengatakan kenapa sih literasinya baru saat kuliah, karena waktu itu ekonomi lagi beli bukunya mahal. Nah sekarang dengan sudah punya rezeki ya. Sehingga kami ingin berdampak lah kepada teman-teman yang merasa, apalagi buku anak itu sekarang di budget 80.000 ke atas loh. Dan itu rasanya kalau masuk susah juga lah sekarang ini. Makanya kami ingin mengadakan buku anak dan bikin orang tuanya ikut dan baca. Sekarang anak-anak pun sukanya lihat handphone gitu ya. Jadi refreshing lah sekali seminggu untuk baca buku gitu ya. Nah, Bang Ucok, untuk Siteba Berpuisi sendiri itu antusias dari masyarakat itu seperti apa, Bang? Yang kami lihat ya, jujur yang kami lihat itu ada beberapa keluarga, meskipun ya kelemahan kami juga sih itu, kami tidak sempat melakukan pendataan. Kami hanya mengenal misalnya, ini bapak ini dan ibu ini pernah kami lihat minggu ini. Minggu ininya datang, minggu besoknya datang lagi. Jadi kami mengenang masyarakatnya seperti itu saja.
ada beberapa kali masyarakat yang datang yang memang bersama orang tua itu. Ada kadang-kadang yang datang anaknya aja. Menarik loh itu. Jadi di sanalah kami selaku penyelenggara bertanya kan, ada komunikasi dengan orang-orang di sana, kemana orang tuanya, lagi ngapain orang tuanya, segala macam. Nah, menariknya kami juga terbantu oleh orang-orang yang datang. Pas pas 17 Agustus kemarin, kami sempat mengadakan lomba baca puisi khusus anak SD. Alhamdulillah ya mereka yang jadi pesertanya. Orang-orang yang sering datang ke situ. Tahu nggak hadiahnya apa? Hadiahnya juara satunya itu dapat semangka, juara 2-nya melon, juara 3-nya pisang. Beda ya daripada hadiah yang lain ya. Itu aja. Nah, kami dapat komentar di Instagram dari orang tua muridnya. Terima kasih Pak, anak kami bawa buah. Dari orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu ikut. Itu hal yang sederhana, tapi rasanya kalau kita ngelihat antusias masyarakat kayak begitu, kepuasannya beda ya Bang? Iya, kami yang membawa buku itu jadi hilang capeknya gara-gara itu aja, gara baca tulisannya itu. Iya. Meskipun yang kami bawa pun, yang dibawa mereka pun cuman semangka, melon dan pisang. Iya. Jadi makanya jangan sepelekan hal-hal kecil ini ya. Terkadang bagi orang lain mungkin itu begitu berharga gitu, luar biasa ya, dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Betul gitu ya. karena kebahagiaan seseorang itu kan masing-masing kita tuh beda-beda bagaimana cara mencari kebahagiaannya. Betul ya Bang Uco ya? Iya. Nah, kemudian kalau buku-buku kan, kalau kita lihat video tadi kan banyak tuh buku-bukunya. Apakah ini juga punya arsipnya tersendiri? Karena takutnya nanti ada yang, baca buku kemudian dia menghilang atau gimana? Memastikan bahwa buku ini tidak dibawa pulang nih sama yang membaca, atau kepercayaan aja? Pertama emang itu tadi, kepercayaan. Yang kedua percaya nggak percaya sih. Jadi kami kan ada berempat tuh. Berempat orang tuh mencar dia. Jadi mengamati. Ya, jadi pergerakan buku itu insya Allah aman. Tapi insya Allah selama pelaksanaan sampai sejauh ini ya nggak ada kok kehilangan. Ya nggak ada kehilangan. Aman ya. Nah, Bang, untuk Si Teba Berpuisi ini, apa sih Bang tujuan Abang ke depannya bersama rekan-rekan yang berempat ini? Pertama, ya balik ke tujuan awal, kami ingin meromantisasi Steba ini. Jadi romantisasi ya, romantis. Jadi kami ingin teman-teman yang tidak di Steba ingat Steba ya ingat puisi. Meskipun itu panjang sekali mungkin jalannya ya. Yang kedua, kami mengajak siapapun yang ingin, termasuk orang-orang yang berada di luar Sumatera Barat sendiri, yang ingin membacakan puisinya dan ingin direkamkan bisa di Steba Berpuisi. Ketiga, selain ini sebenarnya kami juga punya kelas lain. Kan masyarakat yang datang kadang ketika dia bawa anak kan anaknya kadang-kadang bersedia tuh untuk membaca puisi ya. Di situ juga kami berikan pelatihan tipis-tipis sih sebenarnya. Dek kayak gini bacanya gini dulu gitu. Jadi diberikan arahan. Tahu-tahu siapa tahu nanti kan anak-anaknya tuh bisa menjadi pembaca puisi yang baik ya. Hebat ya. Kira seperti itu. Pertanyaannya di situ bayar nggak Bang? Kalau mau misalnya bawa keluarga bayar nggak atau gimana? Kalau baca buku ya? Enggak bayar. Gratis ya? Gratis. Siapa saja bisa membawa buku di sekitaran itu. Jadi kan berapa meter ya itu ya? Saya nggak sempat hitung juga berapa meter. Pokoknya masih di dalam area itu. Ya di area itu masih kelihatan kok nggak ada yang bikin sesuatu jadi tersembunyi. Pergerakannya masih dia kelihatan. Lepas ya? Lepas lah. Jadi kelihatan. Jadi pergerakan buku masih aman sih sebenarnya. Tapi sejauh ini ada yang hilang? Belum. Enggak ya? Belum ada. Aman ya? Ini kan udah membranding banget tuh, mau branding namanya Si Teba Berpuisi. Pernah juga nggak sih misalnya dari pemerintah daerah setempat ya datang. Ini kan sebuah upaya yang tidak hanya membawa nama pribadi, tapi juga ada nama Si Teba yang dibawa. Pernah, pernah diapresiasi atau gimana? Sejauh ini belum? Apresiasi ini
Iya betul, salah satunya. Iya, salah satu kita mengapresiasi ya. Sebelumnya kami juga kan sekarang sedang mencoba sih. Kami melakukan pengajuan buku, pengadaan buku ke Perpusnas, tapi kan belum tahu kapan cairnya. Sedang usaha itu tuh. Kalau dari pemerintah kota atau pemerintah Sumatera Barat, ya belum. Kalau misalnya ada orang nanti yang, kayaknya bukunya banyak nih di rumah, pengen nyumbang juga ke... Nah itu banyak tuh pertanyaan seperti itu. Asal bukunya 2 jenis. Puisi? Apa aja puisi? Buku puisi 1 dan buku anak. Anak-anak. Oh berarti di luar 2 jenis itu tidak? Tidak akan pernah ada di Seteba Berpuisi. Kalau sekiranya nanti saya pribadi dan teman-teman ingin membawa buku-buku jenis lain, kami tukar dulu namanya. Apa? Seteba Bercerpen atau gitu. Cerita Seteba membaca gitu ya. Karena masih konteksnya di Seteba Berpuisinya. Iya. Atau kita buka Alay Membaca misal. Iya bener ya. Nah Bang Uco, sejauh ini juga yang hadir datang ke Seteba Berpuisi itu, Bang Uco melihat anak-anak itu pintar berpuisi semua nggak sih? Maksudnya ada nggak kadang-kadang Bang Uco itu ngetes tuh yang datang anak-anak, yuk belajar bersama berpuisi yang baik itu kayak gimana gitu. Kan kita lihat tuh beda ya, kalau misalnya Taufik kita tes berpuisi kayak Bang Uco tadi, pasti sangat berbeda dengan cara Bang Uco berpuisi. Bang Uco udah pinter lah cara yang baik berpuisi seperti apa. Nah pernah nggak ketika di Seteba Berpuisi, Bang Uco juga memberikan ilmu berpuisi yang baik itu seperti apa gitu ke anak-anak yang hadir? Ya ke anak-anak yang hadir ya, kami senantiasa memberikan tata cara atau panduan ringan sih sebenarnya, tidak terlalu berat. Karena memang kami niatnya cuma untuk merekamkan, bukan untuk dilombakan. Meskipun pada kenyataannya ada juga orang yang datang ke sana, anak-anak yang datang ke sana itu memang pemenang-pemenang lomba juga. Karena mereka tahu, kan alhamdulillah kan beberapa konten yang ada di Instagram dan TikTok Seteba Berpuisi itu kan viral tuh. Beberapa sih, nggak semua. Itu mengundang orang-orang yang punya keinginan untuk membaca itu datang sendiri. Pernah kami ini didatangi oleh pemenang-pemenang lomba pidato, lomba ini. Jadi enak. Jadi kami tinggal merekamkan mereka membaca aja. Ada sih beberapa yang. Ya, selama sudah berproses gitu ya dari awal, mungkin dari Januari sampai sekarang, pernah ada kejadian-kejadian lucu gitu nggak sih? Atau masih standar-standar aja? Ada. Jadi kan sebelum naik ke kan lapak kami gelar di sini. Kan ada parit dulu tuh. Ketika saya melangkah, jatuh. Saya jatuh. Masuk ke dalam parit tuh. Itu sedih atau lucu sih itu. Kalau menurut kami itu lucu ya. Kenapa saya anggap itu lucu? Karena nggak ada yang menyaksikan. Jadi saya dan berdua teman saya aja yang tahu gitu loh. Enggak, orang-orang kan belum melihat ke arah sana dan alhamdulillah sih dia cuma jatuh masuk ke dalam parit itu tapi nggak menimbulkan sebenarnya apa-apa. Sakitnya nggak seberapa ya Bang, tapi malunya ya. Ya, tapi alhamdulillahnya nggak kelihatan sih. Tapi tadi kenapa nggak bikin konten waktu itu biar viral kan? Itu yang dibilang temenku. Serius itu yang dibilang. Kok nggak terekam? Tapi aku tadi di luar dugaan loh jawaban dari Bang Uco. Aku tadi mikirnya tuh kejadian-kejadian yang berhubungan dengan puisi. Ternyata kejadian yang berhubungan dengan diri sendiri ya. Tapi kejadian yang tentang puisi ini misalnya Bang. Misalnya kayak di situ anak-anak ya gitu. Belajar puisi tapi mereka ternyata lucu gitu. Belum gitu. Apa ya, mungkin karena orang-orang yang datang ke sana adalah orang-orang yang serius ya. Tapi kami mendapat momen-momen membahagiakan saja. Kami mendapat momen seorang bapak membacakan cerita ke anaknya. Kami mendapat momen seorang ibu, ada ibu-ibu tuh, dia sambil berdiri tapi nyapi gendong anak. Tuh aja. Tapi beliau sambil membacakan buku. Sambil membaca buku gitu. Gitu aja itu udah bikin senang gitu. Iya, jarang-jarang momennya bisa kita lihat di lapangan gitu ya. Nah,
ini kan profesinya Bang Uco kan sebagai seorang cikgu. Iya, guru ya. Guru apa Bang? Guru Bahasa PAI. Indonesia. Kenapa sih kalau dibilang cikgu tuh ketawanya kayak gitu? Iya. Iya, guru PAI. Terus guru apa lagi tadi 2 tadi? Guru sejarah. Guru sejarah dan guru PAI. Aku kira tadi guru bahasa Indonesia kan? Iya, aku juga nyangkanya di awal kayak gitu. Oh, guru bahasa Indonesia nih kayaknya ya. Tapi Nah, kan yang sama-sama kita ketahui seorang cikgu, seorang guru itu kan padat nih, sibuk ya. Kemudian dengan aktivitas Abang juga sebagai pegiat literasi juga sibuk gitu. Berarti cara membagi waktunya bagaimana tuh? Ya dibagi. Dibagi, berarti didahulukan dulu kan? Maksudnya profesi prioritasnya tetap jadi guru. Iya, saya jatuh cinta pada dunia pendidikan tuh sejak saya dapat guru yang baik juga ketika saya sekolah. Sejak kelas 2 SMA atau kelas 2 MAN lah ya. Saya di MAN 2 Padang itu berterima kasih kepada salah seorang guru di sana. Dengan cara menjadi guru. Oh, berarti Abang termotivasi ingin menjadi guru karena mendapatkan guru yang Abang cinta itu adalah guru yang baik gitu. Ya, memang iya kalau kita menemukan orang yang baik pasti kita jatuh cinta gitu ya, Fik ya? Iya, mungkin seperti itu. Dengan sikapnya, dengan bagaimana cara dia memperlakukan murid-muridnya mungkin gitu ya. Dan kalau di menulis kan sambilan ya. Pernah saya menyiapkan diri untuk benar-benar ingin menulis, tapi ketika nggak datang ilhamnya itu ya laptopnya cuman hidup aja. Nggak ada, emang itu. Nggak keluar inspirasinya gitu ya? Padahal udah diniatkan itu, nggak keluar dia. Kenapa kalau boleh tahu itu? Nggak tahu, pokoknya kayak gitu aja gitu ya? Berarti kayak gini ya, benar ya, kayak penulis itu idenya datang kadang-kadang tiba-tiba gitu ya. Kadang-kadang kita lagi bengong, lagi apa gitu. Kalau direncanakan juga nggak bisa ya sebenarnya Bang Uco ya. Makanya tadi saya berhenti dulu tuh dari motor kan, cuman karena 2 kata berhenti. Atau mungkin pernah juga nggak sih misalnya lagi ngajar gitu ya, kemudian muncul ide, kemudian stop dulu ngajarnya tanpa aba-aba, kemudian nulis dulu, pernah kayak gitu nggak sih? Oh enggak, karena kan guru profesional ya. Guru profesional. Bang Uco, ngajarnya di mana? Di SMK Penerbangan Nusantara. Oke, di SMK Penerbangan Nusantara. Jadi kalau Bang Uco lagi ngajar yang untuk si Teba berpuisinya pernah dipromosikan juga nggak sih di sekolah ke anak-anak gitu? Datang ke situ misalnya? Oh gini, sekolah saya tuh di SMK Penerbangan Nusantara tuh mengandung sistem sekolah berasrama. Berasrama, jadi mereka nggak bisa keluar? Jadi nggak bisa keluar, itu satu. Yang kedua, kalau untuk anak-anak di sekolah, upaya saya berbeda lagi. Upaya saya adalah bagaimana cara menghadirkan buku-buku bacaan di perpustakaan sekolah. Caranya apa? Dengan cara, boleh dalam tanda kutip, menghukum tingkat 3 sebelum dia tamat. Jadi sebelum tamat, tingkat 3-nya harus menyumbang 1 buku bacaan. Gitu cara usahanya untuk meningkatkan gemar membaca ke anak-anak di situ ya? Jadi kan setidaknya perpustakaan sekolahnya punya buku bacaan selain buku pelajaran. Kayak gitu. Oke, baik. Bang Ucok. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Bang Ucok ini selaku seorang penggiat literasi gitu ya. Nah, mungkin di akhir perjumpaan kita mungkin ada yang mau disampaikan Bang Ucok, baik itu mungkin berkenaan dengan semangat literasi atau ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal di hati Bang Ucok, boleh disampaikan ke pemirsa kita? Tentang Teba berpuisi? Boleh. Terserah Abang mungkin ingin mengajak pemirsa, kan selama ini ngajaknya anak-anak tuh untuk gemar membaca, atau ajakan untuk seluruh pemirsa TVRI Sumatera Barat. Oke, sebelumnya terima kasih ya. Siap. Untuk teman-teman atau pemirsa TVRI Sumatera Barat, pesan saya, mari datang ke Si Teba Berpuisi setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18, di mana di sana nanti pemirsa akan dapat buku-buku puisi yang mungkin sudah sulit dicari di toko buku. Jadi balik ke apa yang disampaikan oleh Lydia tadi, bahwasanya dengan membaca kita dapat pengetahuan baru, kita dapat ilmu baru, dan mungkin saja nanti bisa mendapatkan teman-teman baru dari membaca. Oke, luar biasa. Baik, Bang Uco,
Ini luar biasa pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Ucok sudah hadir di sini. Sehat-sehat terus ya Bang. Mudah-mudahan si Teba berpuisinya makin rame semakin hari. Ya. Dan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ya. Baik. Semakin dikenal sampai ke seluruh Nusantara nanti ya. Si Teba berpuisi. Betul, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan Bang Ucok ya. Nah, Taufik dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Ngopi, dan besok kita akan hadir kembali dengan narasumber dan tema yang menginspirasi lainnya. Dan terus saksikan program Ngopi yang akan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 11 sampai pukul 12 hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata saya Lydia Adria Dedi. Dan saya Taufikur Rahman, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.